Saya jadi tambah melongo dan sedikit pucat. Ini kali pertama saya diwawancari langsung dimarahi. Jawaban di kemudian hari. Kalau Anda menginginkan sesuatu, hanya dua hal yang perlu Anda lakukan. Berdoa dan berserah diri kepadanya. Itu saja. Tidak kurang, tidak lebih. Berdoa sendiri menurut saya secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdoa dengan berusaha, dan yang kedua, berdoa dengan lisan, baik terucap maupun di dalam hati. Yang utama adalah berdoa dengan cara berusaha, sedangkan yang lainnya berdoa dengan cara memohon secara lisan kepadanya, selayaknya dilakukan setelah kita memastikan doa dengan cara pertama berusaha dengan segala daya upaya yang kita miliki telah kita lakukan. Jadi, menurut saya, usaha adalah bagian dari doa. Dan Tuhan Maha Pengasih. Siapapun yang berdoa dengan berusaha, tak peduli beragama atau tidak, yang bersangkutan akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan usahanya. Mungkin ini yang menjelaskan mengapa pertandingan sepak bola antara kesebelasan suatu negara yang terkenal cukup kuat basis agamanya melawan kesebelasan dari sebuah negara komunis yang tidak mengenal agama bisa saja dimenangkan oleh negara komunis yang tak beragama. Padahal sebelum pertandingan, pemain kesebelasan pertama berdoa dengan khusyuk kepadanya agar diberi berkah untuk meraih kemenangan. Setelah melakukan doa dengan segala daya upaya yang kita miliki, baik dengan cara pertama atau kedua, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah berserah diri kepadanya. Tetap berpikir positif. Jika yang kita inginkan tercapai, bersyukurlah. Jika tidak, yakinlah bahwa akan ada hikmah di balik kegagalan kita itu. Saya di wisuda sarjana bulan Maret 1998, 2 bulan sebelum terjadi tragedi Mei 1998. Saya lulus di saat krisis moneter terjadi, saat ratusan perusahaan bangkrut, saat ribuan orang di PHK, saat rupiah terjun bebas ke titik terendah, saat inflasi merajalela, saat dimana sulit sekali untuk mencari kerja. Saya ingat sekali pada waktu itu, bursa kerja yang biasanya diadakan di setiap akhir semester genap di sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung tidak diadakan pada tahun itu. Koran Kompas hari Sabtu yang biasanya dipenuhi oleh berita lowongan kerja mendadak menjadi sepi. Begitulah keadaannya. Sulit sekali mencari kerja. Bagi yang beruntung dan punya modal, bisa langsung melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi sambil menunggu kondisi ekonomi pulih kembali. Bagi yang pintar-pintar, bisa cari beasiswa melanjutkan pendidikan. Nah, yang bermasalah yang kayak saya ini, modal nggak kuat, cari beasiswa juga nggak pintar-pintar amat. IPK saya nanggung 2,97. Padahal syarat dapat beasiswa S2 biasanya IPK minimal 3, bahkan ada yang mensyaratkan di atas 3,25 atau 3,5. Alhasil, jadilah saya sarjana pengangguran sementara sedang mencari kerja. Nasib teman-teman satu SMA yang mengikuti pendidikan kedinasan seperti Akademi Militer, Darat, Laut, Udara, Akademi Kepolisian, STAN,
atau sekolah penerbang jauh lebih beruntung. Sudah ada pekerjaan yang menanti mereka di saat mereka lulus, walaupun negara masih dilanda krisis moneter. 5 tahun sebelumnya, saya sebenarnya juga sempat ikut melamar masuk akademi militer. Dulu Akabri namanya. Setelah berusaha dengan segala daya upaya, sholat tahajud juga tak terlupa, toh akhirnya ternyata saya gagal juga. Waktu itu saya dengan lapang dada menerimanya. Sudahlah, toh saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan juga sudah berusaha dengan berdoa kepadanya. Kalaupun gagal juga, mungkin ini bukan jalan saya, dan Yang Maha Kuasa punya rencana lain buat saya. Begitu kira-kira yang terbersit di dalam benak saya menghibur diri menerima kegagalan. 5 tahun setelahnya, setelah saya lulus sarjana dan mendapati diri saya menjadi pengangguran pencari kerja, sempat membuat saya terpuruk. Sempat bertanya-tanya kemana sebenarnya arah hidup saya nantinya. Masa-masa itu adalah masa-masa yang cukup berat bagi saya. Masa-masa yang mungkin juga sulit bagi ribuan sarjana pencari kerja lainnya. Ratusan CV telah saya kirim ke berbagai perusahaan. Namun, bisa dihitung dengan jari perusahaan yang tertarik memanggil saya untuk mengikut tes atau wawancara. Dan dari sedikit yang memanggil saya itu, banyak yang tidak ada kelanjutannya. Ada juga beberapa perusahaan yang sangat antusias menawarkan pekerjaan pada saya. Umumnya perusahaan-perusahaan properti atau asuransi yang sedang mencari tenaga pemasaran. Agaknya mereka cukup tertarik dengan pengalaman saya beberapa bulan bekerja sebagai tenaga salesman door to door, office to office, exhibition to exhibition, produk otomotif keluaran Eropa yang pernah saya jalani sewaktu masa kuliah dulu. Oh iya, saya belum pernah cerita ya kalau saya pernah bekerja jadi salesman otomotif semasa kuliah. Kira-kira waktu itu saya tingkat 3, selesai semester 6 tahun 1996, sebelum krisis moneter terjadi. Tahu kan, kalau liburan anak kuliahan dari semester genap ke semester ganjil biasanya cukup lama, kurang lebih 3 bulan. Dulu sih begitu, gak tahu sekarang. Nah, daripada liburan hura-hura, toh kalau maupun hura-hura saya dulu gak ada duitnya, saya iseng-iseng memanfaatkan liburan kuliah dengan melamar pekerjaan sebagai salesman otomotif mobil Eropa di sebuah showroom di Jakarta Selatan. Dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut tidak disebutkan pengalaman sebagai syarat mutlak. Sedangkan kriteria lainnya seperti lulus SMA, punya kendaraan sendiri, motor atau mobil, dan berpenampilan menarik agaknya sudah saya penuhi. Terutama kriteria yang terakhir tentunya. Iya betul, tidak sombong dan tidak lebay. Saya memang merasa berpenampilan menarik. Menarik kecurigaan petugas keamanan maksudnya. Bukan basa-basi. Terbukti bertahun-tahun setelah saya melamar pekerjaan tersebut, dengan penampilan yang kata orang sedikit kelihatan kayak orang Arab, di mana bulu ada di mana-mana, kecuali di kepala, cukup menarik kecurigaan petugas-petugas keamanan bandara, terutama bandara di negara-negara sekutunya Om George Bush. Dari 3 kali saya melakukan perjalanan dinas ke Australia tahun 2008, 2 kali diantaranya saya diminta keluar dari antrian imigrasi untuk menjalani pemeriksaan yang mereka namakan random check. Dinamakan random check karena seharusnya pemilihan objek yang akan diperiksa dilakukan secara random atau acak, dan orang yang dipilih secara acak ini tidak seperti penumpang lainnya akan dibawa ke ruang khusus tertutup untuk menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Tas bawaan dibuka secara detail dan badan kita pun digeledah secara menyeluruh. Kalau Anda pernah menonton film
My Name is Khan. Adegan di mana Shah Rukh Khan diperiksa secara menyeluruh di ruangan tertutup di sebuah bandara di Amerika. Kurang lebih begitulah situasi yang terjadi selama random check berlangsung. Mendapati 2 kali terkena random check dari hanya 3 kali kunjungan ke Australia membuat saya tidak percaya bahwa random check benar-benar berdasarkan sampling secara acak. Pasti terpilihnya saya dengan sukses sebagai objek random check semata-mata karena penampilan saya yang menarik kecurigaan petugas keamanan tetap. Balik lagi ke cerita saya melamar kerjaan jadi salesman. Pendek kata, walaupun belum berpengalaman, saya akhirnya diterima juga sebagai tenaga salesman di showroom tersebut. Walaupun tidak mudah, tidak punya pengalaman, dan tidak punya jaringan yang luas, toh akhirnya saya berhasil memenuhi target penjualan yang dibebankan kepada saya. Penjualan saya tidak kalah dari tenaga salesman senior yang sudah bertahun-tahun bekerja di showroom itu. Apa kuncinya? Kuncinya ada pada 2 jurus andalan saya yang saya namakan jurus mulas dan jumpa hati. Mulas ada kependekan dari kata muka memelas. Jurus ini bukan saya pelajari dari politisi yang kena kasus korupsi, melainkan saya pelajari sewaktu rajin mengikuti mama ke pasar becek di masa-masa kecil dulu. Kalau mama mulai menawar harga barang, si penjual biasanya dengan muka memelas minta dinaikkan harganya. Tambah sedikit lah bu, kalau harga segitu saya rugi bu, kata si pedagang dengan muka memelas. Sebagai anak kecil yang lugu, saya tak sampai hati melihat muka si pedagang yang memelas itu. Karena kasihan dengan lugunya pula, aku ikut memujuk mama untuk menaikkan harga barangnya. Sudah lama, gak usah ditawar lagi, kasihan abangnya, sudah rugi tuh, kataku pada mama di depan si pedagang muka memelas. Melihat reaksi saya, si pedagang seperti mendapat angin. Sekarang giliran dia memelas pada saya. Betul dek, kalau abang rugi, abang gak bisa makan, katanya memelas. Saya pun terpengaruh, jadi tambah kasihan. Karena kasihan, bujukan pada mama semakin gencar juga. Ma, kasihan ma, abangnya gak bisa makan, dinaikin aja ma harganya. Tanpa sadar, saya sudah bersekongkol dengan pedagang muka melas memengaruhi mama. Dan karena diserang dari 2 arah, akhirnya mama pun setuju. Gagallah upaya mama mendapatkan harga barang lebih murah. Jadi dari kejadian ini, pelajaran yang bisa diambil adalah kalau jualan mesti memelas. Bukan itu pelajarannya. Yang benar adalah kalau mau jualan, jangan hanya fokus pada pengambil keputusan atau decision maker saja. Perlu juga didekati influencernya atau orang yang mempunyai pengaruh kuat kepada pengambil keputusan. Begitulah jurus si muka melas saya terapkan di saat ada keluarga yang datang ke showroom untuk melihat-lihat mobil yang akan dibeli. Tidak hanya sang bapak yang saya dekati, ibu dan anaknya pun saya kompori. Selain jurus mulas, jurus yang kedua adalah jurus jumpa hati. Jualan mesti pakai hati. Artinya kalau melayani customer harus tulus hati. Jangan mau cari untungnya sendiri. Begitu customer senang dengan layanan kita, dia tidak akan sungkan-sungkan merekomendasikan kita pada rekan atau teman-temannya. Begitu pula yang terjadi pada saya. Dari customer yang sudah saya layani dengan sepenuh hati, saya mendapatkan customer lainnya. Alhasil, walaupun saya awalnya jadi anak bawang dalam grup sales di mana saya tergabung pada waktu itu, umur saya baru 20 tahun lewat dikit. Alhamdulillah, performa saya tidak kalah dengan salesman senior lainnya yang rata-rata usianya sudah 30 tahun ke atas. Jadi, apakah dengan bekal pengalaman sebagai salesman otomotif,
Saya menerima tawaran menjadi tenaga pemasaran properti atau asuransi yang ditawarkan? Tidak. Setelah saya pikir-pikir baik-baik, tawaran itu tidak saya ambil. Bukannya apa-apa, soalnya sama sekali tidak ada gaji yang ditawarkan. Remunerasi hanya berdasarkan komisi. Terlalu berat untuk menjalaninya di saat itu. Di saat krisis moneter melanda, siapa juga yang mau beli apartemen atau asuransi? Jadi kembali lagi ke kondisi awal, back to square one. Saya masih menjadi sarjana pengangguran pencari kerja. Namun saya tidak menyerah. Saya terus berusaha mencari pekerjaan yang cocok. Toh cuma itu yang bisa saya lakukan. Sampai pada suatu ketika saya mendapat panggilan kerja yang cukup menjanjikan. Remunerasinya cukup menggiurkan, 1,5 juta rupiah. Pada tahun 1998, nilai gaji seperti ini cukup besar bagi seorang pengangguran. Apalagi pada waktu itu, pasaran gaji sarjana baru belum berpengalaman, sekitar di angka 800.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Posisi yang ditawarkan adalah sekretaris pribadi presiden direktur di sebuah perusahaan telekomunikasi radio. Sekpri merangkap ajudan. Walaupun saya bukan lulusan akademi sekretaris, tapi saya cuek saja. Saya lakoni juga kesempatan itu. Apalagi remunerasi yang ditawarkan cukup menjanjikan. Berbagai tahapan tes yang dilakukan di hari-hari yang berlainan telah dilalui dengan baik. Tes tertulis tahap awal lolos. Tes psikotes lolos. Tes wawancara dengan direktur operasional yang membawai departemen SDM, kalau tidak salah, juga lolos. Tinggal satu tes lagi yang menentukan, yaitu tes wawancara langsung dengan presiden direktur, di mana saya akan menjadi sekretaris pribadinya. Tes wawancara dengan presiden direktur dilakukan 1 atau 2 minggu, saya lupa pastinya, setelah lolos tes wawancara dengan direktur operasional. Untuk persiapan tes wawancara dengan presiden direktur, saya mempersiapkan diri dengan bersungguh-sungguh. Pengetahuan umum dan pengetahuan terkini saya segarkan lagi dalam ingatan saya. Tidak lupa juga sholat tahajud untuk meminta pertolongannya agar tes yang terakhir ini dapat saya jalani dengan baik. Hari yang dinanti-nanti tiba. Setelah beberapa bulan menganggur, inilah saat-saat yang menentukan bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Saya datang berpakaian rapi dan tepat waktu. Presiden direktur tidak boleh menunggu. Begitu yang ada di benak saya. Sebelum bertemu dengan presiden direktur, saya ditemui oleh staf SDM yang membawa beberapa lembar kertas yang berisi soal-soal tertulis serupa dengan psikotes. Silakan diselesaikan dulu tesnya. Jangan khawatir, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah sesuai dengan kata hati Anda. Nanti setelah itu baru bertemu Pak Presiden Direktur. Begitu ucap staf SDM. Wah, ternyata masih ada tes lagi. Tadinya saya pikir tinggal tes wawancara saja. Tesnya cukup membingungkan. Jawaban-jawabannya kelihatannya benar semua. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang dilematis menjawabnya. Pertanyaan kira-kira begini. Suatu hari Anda menemukan dokumen penting dan rahasia tertinggal di mesin fotokopi. Anda tahu bahwa rekan kerja Anda lah yang telah lalai meninggalkan dokumen penting tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Melaporkan kepada kepala departemen atas kelalaian teman Anda tersebut, walaupun Anda tahu sesuai peraturan perusahaan, laporan Anda akan membuat rekan Anda dipecat. B. Mengembalikan dokumen penting itu kepada rekan Anda dan mengingatkannya agar kelalaian itu tidak terjadi lagi. C. Pura-pura tidak tahu dan membiarkan dokumen itu tergeletak di mesin fotokopi
agar orang lain saja yang melaporkannya. D. Diam-diam mengembalikan dokumen itu ke atas meja rekan kerja Anda yang telah lalai meninggalkannya. Ditanya seperti itu, bingung juga saya jawabnya. Namun sebagai orang yang nggak tegaan, ditanya kayak gini saya tidak akan membeli jawaban A. Paling-paling jawaban saya adalah option B. Ya, sesuai dengan ucapan staf SDM tadi. Saya jawab aja sesuai dengan kata hati saya. Pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya juga saya jawab dengan jawaban sejenis sampai saya selesaikan seluruh pertanyaan. Kertas jawaban tes pun saya kembalikan pada staf SDM. Setelah itu, saya menunggu beberapa saat. Agaknya jawaban tes saya langsung dievaluasi dan hasilnya diserahkan pada Pak Presiden Direktur. Saya menunggu harap-harap cemas di ruang wawancara. Beberapa saat kemudian, masuklah sang presidir ke ruangan wawancara dengan wajah tidak bersahabat. Anda membuang-buang waktu saya, katanya membuka sesi wawancara dengan nada tinggi. Saya hanya bisa mengungu, nggak tahu mau jawab apa. Hasil tes menunjukkan bahwa Anda tidak disiplin, tidak taat peraturan, dan sudah pasti tidak cocok jadi sekretaris pribadi saya, katanya lagi. Saya jadi tambah melongo dan sedikit pucat. Ini kali pertama saya diwawancari langsung dimarahi. Kalau saja saat kejadian itu dicatatkan ke dalam rekor muri, mungkin saya sudah ada di dalamnya sebagai orang pertama yang sudah dimarahi calon atasan sebelum lagi diterima kerja. Intinya, tes hari itu gagal total. Agaknya jawaban hasil tes tertulis terakhir menunjukkan bahwa saya bukan orang yang tegaan dan oleh karenanya nggak cocok jadi sekretaris sang presidir yang tega marahin siapa aja, termasuk calon karyawan yang sebenarnya bukan siapa-siapa dia juga. Saya pulang tertunduk lesu, merenungi kejadian pada hari itu. Sempat menatap ke atas, bertanya kepadanya, "Oh Tuhan, mengapa belum juga Kau kabulkan doaku hari ini?" Pertanyaan itu tidak terjawab. Tidak terjawab setidaknya sampai 11 tahun setelahnya. 11 tahun setelah kejadian itu, tahun 2009, agaknya saya akhirnya mendapat jawabannya juga. Perusahaannya tempat saya melamar kerjaan 11 tahun sebelumnya itu sedang dilanda kasus korupsi yang sangat serius. Sang presiden perusahaan melarikan diri ke Singapura. Sementara adik sang presidir sebelum ditahan atas tuduhan suap, bulan-bulanan menjadi sasaran demo dan caci maki banyak pihak. Melihat foto sang presidir di koran-koran, jujur saja, saya tidak ingin pasti apakah beliau yang telah mewawancarai saya dan memarahi saya mentah-mentah 11 tahun sebelumnya. Namun, membaca berita yang berkembang tahun 2009 lalu, saya berkeyakinan bahwa inilah jawabannya atas pertanyaan yang saya lontarkan kepadanya 11 tahun sebelumnya. Andai saja benar 11 tahun lalu saya diterima menjadi sekpri sang presiden yang terlibat kasus korupsi dan suap itu, bukan tidak mungkin saya akan terjebak di dalamnya juga. Bisa jadi sebagai sekretaris pribadi, sayalah yang ditunjuk untuk mengantar uang-uang suap dan korupsi pada oknum-oknum pejabat terkait. Dan karenanya, bukan tidak mungkin saya akan dipidana atas keterlibatan saya atas transaksi korupsi itu. Jadi, sekali lagi teman, jika Anda menginginkan sesuatu, hanya ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Berdoa dan berserah diri kepadanya. Itu saja. Kalau Anda sudah melakukan keduanya dengan segala daya upaya Anda dan tetap saja keinginan Anda tidak tercapai, yakinlah di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Semoga bermanfaat. Singapura, 25 Mei 2010, Mahendra Haryanto.
suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.